Puji dan syukur kita panjatkan. Malam ini malam minggu, malam libur. Biasa kita ada di depan TV, ada di warung kopi sambil ngobrol, udah kayak kiaki. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di kediaman almarhum Bapak Haji Daman Huri guna untuk mendoakan, memohonkan ampun kepada almarhum yang malam ini dihaulkan. Haul yang keberapa, Bang? Haul yang ke-6. Mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan oleh sahibul bait, insya Allah seluruh rangkaian doa, baik itu tadi sudah dibuka Ummul Quran Al-Fatihah oleh Bapak MC kita, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, tahmid dan tazkir, pun pula dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang mulia. Tujuan utama almarhum Bapak Haji Daman Huri, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Kita doakan keluarga yang ditinggal, mudah-mudahan diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahun bahkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yakni kita berada di bulan Sya'ban, atau kata orang kita main di bulan Sya'ban disebut bulan ruahan. Ini sekaligus ruahan, ya. Kenapa disebut ruahan? Karena yang namanya ruahan malam ini awal daripada bulan Sya'ban sampai menjelang datangnya bulan Ramadan, seluruh arwah alam kubur pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan dia kembali melihat ke rumah masing-masing. Kita selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam, semoga selalu tercurah keharibaan junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua penantian besar, ada dua hal yang selalu ditunggu oleh ahli kubur. Apa itu? Yang pertama adalah dia menunggu kapan datangnya hari kiamat. Tuh, yang pertama tuh. Kalau lu bertanya, kalau nggak percaya, masuk ke Bogor 5 tanya tuh. Lagi nungguin apa? Udah pasti nungguin datangnya hari kiamat. Karena alam itu kan ada 5. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam kubur, yang keempat alam dunia, yang kelima alam akhirat. Nah, kita sekarang berada di alam dunia, alam yang ketiga. Sebentar lagi tinggal menghitung hari, bukan menghitung hari, bahkan menghitung jam. Jikalau Allah memang sudah panggil kita, la yastakhiruna sa'atan wa ma yastaqdimun. Pas banget kalau Allah memang sudah panggil kita hari ini, udah hari ini. Kagak bisa maju sedetik pun, tidak bisa mundur sedetik pun. Kenapa? Karena ini memang sudah hak kita, yakni kematian. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan doakan almarhum, kita akan doakan, kita akan pohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil, taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi alam kubur
semua orang yang ada di alam kubur di dunia ini menanti kapan datangnya hari kiamat. Ada dua penantian. Yang pertama, kalau orang-orang yang beriman yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, itu dia hidup di kubur pada lama, seolah-olah di kubur itu sebentar penantiannya. Berbeda dengan orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, menanti di alam kubur amat sangat lama. Bahkan mereka kepengen cepet-cepet, ayo datangnya hari kiamat. Tuh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang beriman di alam kubur ini merasa sebentar. Kenapa? Kata Rasul, naum kanaumil hawas, wahai para yang ada di dalam kubur, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Enak apa kagak? Itu. Tidurnya pengantin baru. Ya, padahal udah 24 jam. Perasaan dia baru 5 menit. Subhanallah. Itulah yang dinanti oleh semua ahli kubur. Yang pertama adalah kapan datangnya hari kiamat. Itu yang pertama. Kenapa? Wa nasa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna sa'ata atiyatun, yang namanya hari akhir, yang namanya hari kiamat atiyatun, pasti akan datang. Kita tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Makanya nunggu di alam kubur, masa yang paling lama nunggu di alam kubur. Kalau tidak beriman, wafatnya dalam keadaan su'ul, dan mudah-mudahan almarhum orang tua kita Bapak Haji Damanhuri wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti oleh ahli kubur, apa itu? Yang kedua adalah kiriman. Kiriman apa? Kiriman doa. Kiriman doa itu tidak langsung, tapi kiriman doa itu melalui putranya, melalui saudaranya, melalui sahabat-sahabatnya. Kalaupun ada yang banyak ngirimin pisang, ngirimin kue, ngirimin besek, nanti kalau ada ya, itu melalui wasilah dulu kita doain di sini nih. Nggak ujuk-ujuk Abang Jurjani langsung taruh tuh, Mbak ini besek, Mbak, Mbak ini salak, Mbak ini pisang. Nggak seperti itu, tapi dibacain dulu itu pisang, dibacain dulu itu yang namanya kue, didoain dulu itu yang namanya besek. Kenapa? Insya Allah itu termasuk sedekah, dan sedekah itu insya Allah nanti akan sampai pahalanya untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua, penantian, menanti doa dari sahabat, keluarga, dan keturunannya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu bi qabrihi illa kal gharikil mutadawus. Orang yang sudah wafat memang itu yang nggak main, seperti orang yang kelelep, seperti orang yang mbak-mbakan. Kenal mbak-mbakan? Itu kalau ditaruh di tengah laut itu 200 meter misalnya, dia nggak bisa berenang, kan mbak-mbakan tangan. Ini isyarat, apa artinya? Tolong, tolong, tolong. Dengan apa kita harus menolong? Kita tolong dengan alhamdulillah hujan. Ini adalah isyarat, ya, isyarat. Ustaz, ikan sepat, ikan ya. Udah benar ya? Udah biarin dulu, terus ya. Digesek masuk mari ke dalam, hujan aja tuh.
Ya, alhamdulillah udah sini oleh Sebul Baik. Emang dia tahu ya Sebul Baik ini musim hujan di bagian perpal. Itulah gunaan perpal. Jadi kalau turun air ya langsung ke kita gitu. Luar biasa Sebul Baik ini. Ya, baik. Kami mantap dari perpal. Pelalap. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ayat itu orang yang sudah wafat seperti orang yang tenggelam dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Yang tazimu da'watan. Mereka di alam kubur menunggu doa dari siapa? Min ibnin au akhin au sadiqin lahu. Ini 3 orang ini penting. Dari anak-anaknya, anak yang mana? Tentunya anak yang soleh dan solehah. Yang kedua dari saudara-saudaranya, tentunya saudara-saudaranya pula yang soleh dan solehah. Yang ketiga dari sahabat-sahabat lingkungan di RT 012. Insya Allah saya yakin yang hadir malam ini semuanya kita insya Allah termasuk orang-orang yang solehin. Amin ya Rabbal. Ketika doa dari anak yang soleh, dari saudara-saudara yang soleh, dari sahabat-sahabat yang soleh, terutama sahabat-sahabat almarhum, mudah-mudahan seluruh doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana lahiqathu, kata Nabi, apabila doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan untuk almarhum yang kita baca, ya, baik kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa mustajabah, ahabba minad dunya wa ma fiha. Almarhum Bapak Haji Laban Huri lebih senang menerima doa daripada menerima dunia dan isinya. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, malam ini adalah 2 hal yang harus kita persembahkan untuk almarhum ayahanda Bapak Haji Laban Huri. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, hidup. Untuk apa? Hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah ujian kita. Siapa nanti manusia terbaik dari amal ibadahnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah lama dah ya. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk mendoakan almarhum, kehadiran kita untuk memohonkan ampun kepada almarhum, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita diterima, insyaallah permohonan ampun istighfar kita diterima, karena bulan ini adalah bulan yang amat sangat luar biasa untuk kita, yakni bulan Sa'ban. Sebelum doa saya berikan satu ilmu. Kenapa ini penting? Insya Allah nanti ketika kita melihat ru'yatul hilal Ramadan, ini doa dibaca. Mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Handphone dilepas dulu. Handphone dilepas dulu. Nah, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibaca ketika misalnya Menteri Agama malam ini tadi tuh nentuin awal 1 Ramadan besok hari Senin misalnya, tuh kita baca doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah. Artinya adalah, ya Allah, hilal awal Ramadan telah datang, berikan kami sehat, berikan kami keberkahan, berikan kami rezeki yang berkah, kesehatan, iman dan yang kuat, agar kami dapat melaksanakan di bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, wassalamah dan selamat. Amin ya rabbal
Alhamdulillah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Sayyidul Bait Bang Jani sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.